Bapak, Ibu, dan anak-anak, sahabat Kristus yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan sahabat Kristus yang terkasih. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Di saat ini, ya Tuhan Yesus, Allah Tritunggal, kami hendak membaca firman-Mu dan mendengarkan santapan harian keluarga. Kami mohon, terangilah hati kami, rasio kami, dan pemikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu merubah karakter hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sahabat Kristus, pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai ayat yang ke-23. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong, aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang dari cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang?" Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita, sengsara, dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Yang lebih berbahagia lagi yaitu keluarga Kristen yang mendengarkan perkataan Allah dan menjalankannya. Amin. Sahabat Kristus, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Sambutlah Panggilan Tuhan dan Jadilah Berkat. Sahabat Kristus, dalam bacaan hari ini, Paulus menceritakan kisah pertobatan dan pemanggilannya oleh Tuhan
di hadapan Raja Agripa. Ia menyebutkan bahwa tujuan Tuhan Yesus memanggilnya adalah agar ia menjadi pelayan dan saksi bagi banyak bangsa. Ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi penuh tantangan dan risiko. Namun, sekalipun ia tahu tantangan dan risiko yang akan dihadapinya, dari tugas sebagai pelayan dan saksi itu, ia berkata, "Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat." Ia menunjukkan bukti ketaatannya dalam melayani Tuhan itu, dalam semua karya pelayanannya. Sekalipun resikonya adalah berulang-ulang kali ia ditolak, menderita, bahkan hampir dibunuh, ia tetap taat dan setia menjalankan panggilan Tuhan ini, sehingga Injil Tuhan semakin tersebar dan banyak orang bertobat lalu percaya kepada Tuhan. Sahabat Kristus, inilah salah satu kisah dalam Alkitab yang menarik dan patut dicontohi dari orang-orang yang hidup dalam ketaatan kepada panggilan Tuhan. Mereka bersedia berkorban, menjalankan panggilan pengutusan dari Tuhan dengan taat dan setia, sekalipun banyak tantangan dan risikonya. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah akan memilih mundur ketika tahu ada tantangan yang besar, ketika kita meresponi panggilan Tuhan dalam hidup? Firman Tuhan ini mengingatkan, jika Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi dan pelayannya, Dia tahu siapa yang dipanggilnya dan untuk maksud apa. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita menjalani panggilan itu sendirian. Dengan anugerahnya, kita akan dilengkapi dan dikuatkan untuk menghadapi tantangan dan risiko seberat apapun. Sahabat Kristus, kerjakanlah panggilan Tuhan dengan taat dan setia, dan jadilah berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan Yesus, aku mau menyambut panggilan-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Amin.